Wajah-wajah ketoke lho ya, masuk surga ketoke lho ya. Tapi kita yakin Bapak Ibu ya, dengan keberadaan kita, dengan keterpunan kita, Yes. ya, pastinya pengiringan kita akan sia-sia. Ya, amin. Pengiringan kita, perjuangan kita, ya. Tidak usah mikirin perjuangan apa sih, ya. Dari pagi, ya, malam hari, wah sesuk nek gereja. Yes. Sudah ada mempersiapkan baju, sepatu, ya. Pastinya tidak lupa kolektor, ya, persembahan. Itu sesuatu yang luar biasa loh. Yes, amin. Ya. Jadi sudah tidak usah ingat, wah aku udah berjuang lama, ya. Pasti harus berjuang. Ya. Tapi kalau saat ini Bapak Ibu ada, itu juga suatu perjuangan. Yes. Sudah berjalan dari tempat ini, ya, dan mempersiapkan hati kita, harusnya pagi ini kita mempersiapkan hati kita, Yes. sehingga firman Tuhan akan menjadikan kekuatan kehidupan kita. Karena saudara sekalian, banyak hal-hal yang terjadi, ya. Penggenapan firman Tuhan sudah terjadi. Jadi firman Tuhan yang tertulis di sini bukan hanya suatu cerita, bukan suatu kejadian yang dulu, tetapi semakin dari akan tergenapi. Amin. Ya, itu sebabnya kita perlunya firman Tuhan. Ya, manusia juga perlu informasi. Ya, Bapak Ibu, kalau saya lagi dagang, ya saya informasikan regane lombok saya ini piro, ya Bapak Ibu. Ya, pasti pengen tahu, ya, naik turunnya harga. Ya. Oh, dulu 40, 20, oh ya ini bodoh piro sampai 100. Jadi ada informasi apa yang harus kita persiapkan. Apalagi kalau tidak ada HP, tidak ada TV, Bapak Ibu, kita akan menjadikan orang yang buta. Artinya apa? Dia tidak tahu keadaan yang ada di dalam dunia ini. Kita perlu informasi, Bapak Ibu, kehidupan kita, apa yang terjadi, ya. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita ada konflik di Timur Tengah, Bapak Ibu. Mereka mungkin menangis, menderita, tidak makan. Bapak Ibu, saya melihat HP, ya, di Afrika atau di mana itu Bapak Ibu, orang kulit hitam, ya, makannya itu, ya kalau ada ular jadi masak ular, ada apa tuh ketek, ya kan aku ketek kok mantuk-mantuk, ya, Farah terus mantuk-mantuk, ya, kamu bagus Farah, ya, dimakan Bapak Ibu. Begitu luar biasanya penderitaan, ya Bapak Ibu, penderitaan. Kalau kita melihat seperti itu, kita orang yang wah luar biasa loh Bapak Ibu. Yes. Pakaian kita gonta-ganti, ya, sampai tidak bisa kita hitung berapa itu sampai dengan jari. Kita bisa makan, Bapak Ibu, bisa dandan menikmati ya. Kalau kita melihat seperti itu, kalau kita tidak melihat TV, tidak melihat HP, kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Ya. Itu sebabnya Tuhan datangkan pagi hari ini kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, supaya Saudara tahu informasi dunia ini. Yes. Ya. Supaya kita menjadi orang yang kuat, orang yang bijaksana. Bagaimana datang kepada Tuhan? Yes, amin. Datang kepada Tuhan. Apa di tengah-tengah dunia ini? Apa yang harus kita kerjakan? Ya. Untuk kita mendapatkan kekuatan, untuk kita mendapatkan berkat Tuhan. Bukan itu saja, supaya kita mendapatkan keselamatan. Amin. Bagaimana caranya? Amin. Yes, ya. Kalau saudara hanya duduk manis di rumah, saudara yang mengatakan aku percaya kepada Tuhan, aku sudah dibaptis, ya, Tuhan sudah menyelamatkan hidupku. Tidak, hanya di situ saja, karena firman Tuhan mengatakan, ya, kalau hanya percaya saja, tidak mengambil tindakan, firman Tuhan mengatakan engkau orang-orang yang celaka, kata Tuhan. Ya. Kalau percaya pada rumah duduk manis, berdoa, meminta
berkat Tuhan. Kata Tuhan itu orang yang celaka. Tidak tahu informasi bagaimana kekuatan yang harus kita hadapi dunia ini. Ya. Kekuatan apa untuk kita menghadapi hari ini. Ya. Itu sebabnya firman Tuhan jelas di dalam Mazmur Bapak Ibu dikatakan, ya, firman yang tidak biasa-biasa namun dapat mengingatkan di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam Mazmur 122 ayat 1. Kita perlu Bapak Ibu firman Tuhan pagi hari ini. Mazmur 122 ayat 1. Kita kebaca bersama-sama, ya. Mazmur 122 ayat ke-1. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Mari kita akan baca bersama-sama. Mazmur 122 ayat 1, 2, 3. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Semua kata belum sama-sama, ya. 1, 2, 3. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Yes. Daud kurangnya apa? Dia seorang raja, memiliki segalanya, kekayaan, kedudukan. Namun saat orang berkata, aku bersuka cita, Yes. saat orang mengatakan, mari kita akan datang ke rumah Tuhan. Ya. Ada apa di rumah Tuhan? Inilah rumah Tuhan, keluarga rohani kita, di mana kita akan datang mendengarkan berita-berita firman Tuhan. Yes. Yang harus kita lakukan. Daud merindukan kehadiran Tuhan. Daud rindu bersekutu kepada Tuhan. Amin. Karena ada kekuatan. Ada sesuatu yang harus Daud kerjakan untuk menghadapi bangsa rakyat yang begitu besar. Ya. Tidak dengan kekuatan, dengan kedudukan. Dia perlu Tuhan Yes. di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang kasih, mungkin kita belum merasakan sesuatu, belum merasakan sesuatu yang menyinggol kehidupan kita. Kita sudah merasa aku sudah kuat. Kuat dari mana Bapak Ibu? Ya. Oh boro-boro orang jika kupat baik sosok ya nesu-nesu ya. Ya. Lama itu mau lidah jika papat ya aku guloro ikan ya. Goro-goro kupat baik nesu loh, umpamanya ya Mbak Dida, ya. Apa mana dengan hal-hal dunia? Ya, terima kasih. Dengan hal-hal dunia, sudah banyak berita-berita Bapak Ibu, ya, kan Timur Tengah sana, ya, apa itu perang Indonesia gentar bagaimana minyak, perekonomian pasti melambung, Ya. ya. Tetapi Menteri Bahlil ya mengatakan, Bahlil. ya, Bahlil atau gimana? Bahlil. Ya Bahlil lah, ya gitu aja. Ya. Menteri. Dia menenangkan, ya, orang usah apa itu cemas. Di dalam Indonesia ada sumber minyak. Ya. Indonesia itu kaya loh Bapak Ibu. Ya. Kalau dikelola sendiri, rakyatnya tidak akan pontang-panting, tidak ada kekhawatiran. Perlunya informasi menenangkan rakyat. Engkau lebaran tidak usah khawatir, BBM masih tersedia di mana-mana. Itu sesuatu yang menenangkan rakyat Indonesia sedang mudik. Ya. Untuk famili saya, mertua saya satu rumah. Ya. Kalau tidak tahu saya belum pulang kali ya mungkin. Nah itu perlu informasi yang menenangkan. Firman Tuhan pagi hari ini akan memberikan informasi di dalam kehidupan saudara, Ya. yang saudara harus lakukan di dalam kehidupan kita. Yes. Kan di dalam setiap kehidupan kita, dengan kesetiaan kita pada janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Asal apa? Kita setia, taat, takut kepada Tuhan. Ya. Itulah sesuatu yang akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Yes.
Segala sesuatu yang terjadi, Bapak Ibu, Tuhan sudah ngasih tahu. Karena kita itu milik Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang istimewa. Inilah yang dialami oleh Abraham. Wah, ini ayat yang luar biasa, Bapak Ibu. Kita akan baca di dalam Kejadian pasal 18. Bagaimana Tuhan memberikan informasi dengan Abraham apa yang akan terjadi. Kejadian pasal 18 ayatnya agak panjang, 16 sampai 20. Kita akan baca pelan-pelan, satu orang saja ya yang membaca ini. Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 20. Dan kita akan baca. Demikian firman Tuhan. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. 21. Ayat 21. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah disampaikan kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Terima kasih. Firman Tuhan luar biasa. Ya. Karena Abraham orang yang taat, takut, setia kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan sudah memilih, dan Tuhan sudah memberikan janji kepada Abraham. Ya. Tuhan berpikir dalam ayat 17 tadi bahwa aku akan melakukan kota Sodom dan Gomora, aku akan hancurkan, aku akan musnahkan. Karena Tuhan mendengarkan keluh kesah orang-orang yang di Sodom, orang-orang yang mereka hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran Allah. Tuhan akan hancurkan kota Sodom. Tetapi Tuhan sudah memilih Abraham. Ayat 17 dikatakan, Bapak Ibu, luar biasa ini. Ya, ayat itu, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan Ya. pada kota di Sodom dan Gomora. Abraham orang yang dipilih oleh Tuhan karena Abraham takut kepada Tuhan. Dan Tuhan berpikir, apakah aku tidak akan memberikan tahu akan kejadian yang aku lakukan kepada kota Sodom dan Gomora? Ya. Apakah aku akan menyembunyikan ini kepada Abraham, orang yang aku janjikan, orang yang aku pilih? Ya. Tuhan berpikir, aku tidak akan sembunyikan apa yang aku lakukan untuk kota Sodom dan Gomora. Karena banyak keluh kesah orang-orang di kota Sodom dan Gomora, orang yang tidak takut kepada Tuhan, orang yang tidak menghargai Tuhan, Ya. hidupnya dalam dosa dan dosa. Apa itu? Membuat luka hati Tuhan. Tuhan memberikan tahu kepada Abraham, aku tidak akan menyembunyikan. Tuhan memberikan tahu apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kota Sodom dan Gomora. Ya. Bapak Ibu, kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan tidak akan menyembunyikan sesuatu hal yang akan terjadi. Yes. Tuhan berikan sesuatu gambaran. Tuhan memberikan sesuatu apa yang akan terjadi kepada saudara dan saya. Karena kita yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang didapati setia kepada Tuhan. Yes.
Tuhan tidak akan menyembunyikan apa yang akan dikerjakan untuk dunia ini. Ya. Dengan firman Tuhan yang setiap saat disampaikan kepada Bapak Ibu. Ya. Aku berpikir, kata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Abraham, lakukan, serukan kepada anak mantu cucumu, saudara-saudaramu, lakukan firman Tuhan. Amin. Yes. Karena aku akan melakukan, menghanguskan, membakar Sodom dan Gomora. Sampaikan kepada Tuhan kamu, kepada sanak famili, supaya mereka tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya mereka tidak terhukum bersama-sama kota Sodom dan Gomora. Ya. Betapa luar biasanya Bapak Ibu. Allah tidak pernah menyembunyikan sesuatu apa yang akan terjadi Ya. atas hidup kita, Yes. atas dunia ini. Amin. Amin. Allah selalu membuka, tidak ada rahasia di antara Allah dan saudara. Ada sesuatu yang luar biasa. Saya membaca ini berulang-ulang. Betapa luar biasa Allah kita. Allah yang memanggil, memilih, bukan hanya dijanjikan berkat-berkat saja, namun keselamatan yang harus kita kerjakan bagaimana? Disampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada saudara-saudara. Lakukan firman Tuhan supaya kita tidak bersama-sama terhukum dengan Sodom dan Gomora. Ya. Karena aku telah berjanji kepadamu, hai Abraham, engkau menjadi bangsa yang besar, Ya. bangsa umat pilihanku. Ada 4 janji Tuhan kepada Abraham. Satu janjinya, bahwa tanah yang kau injak itu, tanah yang aku berikan kepadamu, Yes. itu menjadi milikmu. Amin. 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 Karena Tuhan mengatakan, Abraham, engkau harus keluar dari sanak famili keluarga. Aku akan menunjukkan kota, tanah yang harus kau duduki. Amin. Abraham tidak tahu harus kemana, tetapi mereka taat kepada Tuhan. Dia pergi meninggalkan keluarganya, menuju arah Tuhan. Dan Tuhan, di sini dikatakan Bapak Ibu, keturunanmu akan menjadi banyak, Amin. seperti bintang-bintang di langit, Amin. seperti bintang apa pasir di laut. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Kalau kau setia melakukan kebenaran firman-Ku, bahwa tanah yang kau injak itu akan mengeluarkan berkat, dan keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Yes. Dan janji yang ketiga dikatakan, berkat baginya dan seluruh keturunannya. Amin. Haleluya. Orang yang setia, Tuhan akan menanggung akan kehidupan saudara, ekonomi saudara, pangan saudara, tanggung jawab Tuhan. Ya. Karena Tuhan berjanji, asal kau setia taat takut kepada Tuhan. Tuhan berjanji, aku tidak akan menghukum keluarga, Ya. asal kau tetap setia kepada aku. Amin. Aku berjanji, karena aku berjanji kau akan menjadikan sesuatu yang besar untuk dunia ini. Amin. Saudara akan menjadikan kesaksian bagaimana luar biasanya hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Ada janji-janji yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Yes. Amin Bapak Ibu. Amin. Janji yang luar biasa. Tuhan akan melindungi, menjaga engkau. Siang dan malam Tuhan selalu bersama. Saat siang hari, ya tiang api, ya. Saat malam hari, ada tiang api yang terus melindungi kehidupan kita. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saya seringkali mengatakan, mengapa orang diajak ke gereja kok susah sekali, kok tidak ada kesukaan di dalam hati. Saya seringkali saudara sekalian, ya, sedih, ya. Pun diajak ke gereja, diajak memuji nama Tuhan, ya. Diberikan firman Tuhan, Haleluya. supaya kau kuat untuk menjalani kehidupan ini hari-hari ini Bapak Ibu. Kalau kita tidak memiliki kekuatan Tuhan, Bapak Ibu, orang banyak yang bunuh diri, ketakutan hidupnya, Ya. ketakutan ekonominya bagaimana nanti. Sudah anaknya banyak, ya,
gajinya ya itu saja. Beras sekarang sudah hampir 17.000 kembali. Wow. Secupak gandum, sedinar harga. Jangan kerusakan. Ya, firman Tuhan ambil Yes. kesukaan itu. Yes. Karena hal dunia yang seringkali menakutkan di dalam kehidupan. Tuhan sudah kasih tahu hal itu, Bapak Ibu. Perlunya kita datang kepada Tuhan. Ya, kita bisa berkumpul melihat saudara-saudara kita. Oh, masih ada Mas Samuel. Ya. Ada Pak Diki. Masih ada Pak Win. Yes. Haleluya. Ya, kita bertemu satu dengan yang lain. Masih ada Mas Ari, Mas Janto. Itu sesuatu yang luar biasa. Amin. Dan kita sudah mendapatkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan itu, ya apalagi Bapak membalas setiap minggu, ya itu tidak terus, wah ini besok terus langsung apa itu persiapan, enggak, persiapan jauh-jauh hari loh, saudara. Bagaimana untuk mempersiapkan jemaat Amin. supaya kita menjadikan orang-orang yang kuat. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Ya, amin. Ya, Yes. seperti saudara akan, wah di mana, di mall, di Ramayana ada diskon, wah besok sudah persiapan masak dulu, wah kok deh aku banyak diskon, aku kan sepatu 4, wah Bapak Ibu persiapannya dengan sukacita. Pastilah kita demikian datang kepada Tuhan. Yes. Tuhan memberkati rumah tangga saudara, Tuhan memberkati kesehatan saudara, Amin. Tuhan menolong, melindungi saudara. Saya kalau malam juga merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ya Bapak Ibu, bahwa Tuhan menjaga, melindungi saya, Yes. memberkati saya. Amin. Saya sudah dari siapa itu Bapak Ibu sudah melalang kemana-mana, ya ketoknya tidak ada sanak famili di sana. Orang tua sudah meninggalkan saya waktu saya disiapin, saya tidak tahu alam wujudnya Bapak Ibu meninggal dan saya itu dalam pelayanan. Saya menemukan betapa luar biasanya Tuhan. Orang tua keluarga saya tidak bisa menjaga saya, dan dia tidak, oh anakku sakit pelayanan di mana karena mereka sudah meninggal. Karena kami saya mempunyai Allah yang luar biasa, Yes. yang menjaga, melindungi saya hingga saat ini. Ya. Tuhan memberkati kehidupan saya. Ya. Saya tidak akan pernah meminta-minta. Yes. Haleluya. Saya merenungkan kasih Tuhan. Suami saya sakit sudah hampir 6 tahun. Suami saya tidak bekerja. Saya sebagai hamba Tuhan tidak ada gaji. Tapi Tuhan tolong saya luar biasa. Dahsyat Tuhan. Yes. Saya tidak pernah datang kepada Tuhan. Bang, aku tidak punya uang buat aku lebaran. Dicilainya kamu aja saat itu wae. Tidak pernah. Tuhan memberkati saya luar biasa. Yes. Bagaimana pertolongan Tuhan? Ya. Kenapa orang kok tidak suka datang kepada Tuhan? Tidak ada minat, tidak ada greget dengan sukacita. Kadang-kadang kemudian, tapi di sini tidak ada. Haleluya. Haleluya. Bisa Agus Keramas, ya. Lihatnya menger-menger, wah, sudah persiapan. Karena berkat Tuhan luar biasa. Inilah janji Tuhan dengan orang yang setia, taat takut kepada Tuhan. Abraham diberikan janji kepada Tuhan. Janji yang keempat, berkat melalui perbuatan kita, berkat melalui Abraham, Yes. ya, bangsa-bangsa akan melihat Amin. apa yang ada di dalam kehidupan Abraham. Haleluya. Berkat yang luar biasa. Yes. Bapak Ibu, kita akan menjadikan kesaksian atas kebaikan Tuhan, Amin. anugerah Tuhan. Ya. Orang akan melihat cara hidup kita, Ya. orang akan melihat apa yang ada di dalam hidup kita. Ya. Kata orang biasa-biasa saja, ya. Kato gonta ganti, klambi gonta ganti, Bapak Ibu, kata biasa-biasa saja. Dia tidak tahu ada sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Ya. Sebabnya janji yang keempat, bahwa berkat melalui Abraham bagi
bagi semua bangsa-bangsa Haleluya. akan Amin. melihat kehidupan Abraham. Yes. Saudara pernah mendengarkan cerita, ya, bukan cerita, kenyataan daripada Raja Salomo. Dan nanti bisa baca di bulan 1 sampai pasal 10, ya, ayat keberapa itu, tidak usah saya nanti saudara baca bagaimana Salomo, orang yang berhikmat, saat Tuhan menawari kepada Salomo, kamu minta apa? Saya minta hikmat. Dia minta hikmat saja, dan hikmat itu menuntut Salomo menjadikan raja yang besar dengan kekayaan. Sampai suatu hari, ya, ratu dari negeri Seba, dia ingin mendengar, ya, dia ingin melihat apakah benar. Banyak orang mengatakan Salomo orang yang berhikmat dengan kekayaan yang luar biasa. Saat itu ratu dari negeri Seba datang sendiri kepada kerajaan Raja Salomo. Dia melihat, oh ternyata benar apa yang saya dengar, dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana Salomo seorang raja yang berhikmat. Saat dia masuk di dalam rumah daripada Raja Salomo, dia melihat sesuatu yang luar biasa. Yes. Dia datang dari negeri Seba bukan dengan tangan kosong. Dia membawa pengawal-pengawal. Dia membawa emas dan perak, rempah-rempah, unta dan segala macam akan diberikan kepada Raja Salomo itu. Saat dia mendengar, melihat bagaimana keadaan di dalam istana itu, Ya. dengan pelayan-pelayan yang ramah, dengan pakaiannya, cara duduknya, cara makannya, dia terheran-heran, begitu luar biasanya, teratur, sopan. Yes. Bapak Ibu, dia melayani tamu-tamu yang ada. Dia terheran, benar apa yang saya dengar, keadaan kerajaan di negeri maupun di Raja Salomo. Dengan pelayan yang bajunya Bapak Ibu, ya, dengan cara duduknya makan, ya, cara menyapa tamu dengan ramah. Oh, sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Itulah sebabnya mengapa kita menjadikan kesaksian. Tuhan akan melihat cara kehidupanmu. Yes. Dengan keramahan, dengan kesopannya yang di dalam hidup saudara, dengan dandanan saudara, pakaian saudara. Orang akan melihat cara saudara melayani. Yes. Kayak di dalam rumah tangga, melayani suami, melayani istri, melayani anak-anak, melayani jemaah. Yes. Orang akan melihat itu. Amin. Yes. Amin. Sesuatu yang luar biasa. Sampai ratu dari negeri Seba itu tercengang-cengang, tercengang-cengang melihat keadaan yang kerajaan yang ada di dalam Salomo. Benar dia berhikmat, bukan kaya saja, namun caranya Bapak Ibu melayani tamu dengan sopan, dengan ramah. Tapi kalau zaman sekarang, apalagi kalau saya melihat Bapak Ibu, saya wartawan, ya, kepada keluarga ada, oh tante, oh salam jadi begini, udah minum sudah, main HP sudah, main HP sudah, terus minum. Mari Bapak Ibu, ini gambaran kehidupan kita. Orang akan melihat, dari jauh-jauh akan melihat cara kehidupan saudara, Ya. cara berpakaian kita, ya, cara perkataan kita, Yes. dengan keramahan. Tim pelayan Tuhan, mari orang akan melihat cara kehidupan. Haleluya. Dimanapun berada, Ya. baik kamu di tempat sekolah, pekerjaan, dimanapun Bapak Ibu,
Tuhan akan melihat cara kehidupan kita. Sampai putri atau ratu Betseba itu sampai dia terheran. Tuhan sudah mendidik. Ya, setiap Sabtu bulan terakhir, ya, Ibu Gembala memberikan pengarahan kita sebagai pelayan Tuhan. Bagaimana cara berkata-kata dengan sopan, dengan baik, ya, bukan hanya di mimbar saja, namun di rumah. Dan kata Dok, tukaran halah, kesel aku, kosek lah. Tapi intinya di sini ya. Puji Tuhan. Ya di kampung, ya Cahayu, tukar nominnya dibelok dulu. Waduh, Pas. saya kan cucuin rong loh. Nah, yang tiba, ya tadi uang. Tapi Dok itu kan ini, waduh, pasti itu. Di pokoknya kesel. Tapi di sini Tidak ada. Kadang-kadang. Kadang gini. Soalnya dulu itu kalau tak suruh, ya, ya, tak akan tuku permen 5.000, 10.000 berapa? Tukarnya 5.000 Bapak Ibu. Duh, mana? Susahnya gegem. Lah mana? Lu bantu itu, beli permen kok 10.000. Dan nanti gigis, nanti giginya bantu. Ini saja, itu saya kompres nggak habis-habis. Dibelikan 2.000 saja. Ya wis pakai sekolah, wah jilat-jilat. Dia kan tak suruh di blok ini. Gitu kan mereka 4.000, terus saya tugasnya enggak perlu kan. Oh, Ya. pandai berarti. Anak kecil sudah daya tariknya dengan uang itu sudah bukan dia. Anak kecil orang tua bayi ya, orang tua bayi ya ngono ya. Ya dikongkon pas ya Abraham, dikongkon lain tidak, Abraham tidak ya Abraham. Ya tahunnya berapa apa tahun? Wah, harganya berapa Abraham? 75, wah tadi hanya 70. Ya apa-apa tante, saya tadi nambah 5.000, ya apa-apa, ya apa-apa. Inilah Bapak Ibu, kehidupan kita harus berubah. Bukan hanya tampilan, wah, haleluya, terima kasih. Tapi kalau di rumah sendiri, wow, ya. Jangan sampai ya, anak-anak muda, seringkali demikian. Tapi sudah dididik ya, oleh Ibu Gembala sendiri. Ya, kesopanan kebaikan. Ya. Kadang-kadang kan Mami iso baik loh. Iya Mami, iya Tante, iya Bang. Loh, kalau boknya sih melahirkan loh. Ya, kok buat tante itu loh. Ya. Dulu saya katakan, tapi sekarang tidak ada. Puji Tuhan. Ya, kan kikis setiap saat. Bukan di mimbar saja, Tuhan akan melihat. Orang akan melihat, tapi di luar sana orang akan terheran-heran di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam Efesus dikatakan Bapak Ibu, ya, Rom pasal 12 ayat kedua. Rom 12 ayat kedua. Rom 12 ayat 2 dan umum kita akan baca. Kita akan baca bersama-sama ya. Tidak ngantuk ya. Ya. 3 jam lagi tidak apa-apa. Mari. Rom pasal 12 ayat yang kedua. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jangan engkau menyerupai sifatmu. Tuhan sudah mendidik dari nol, dari TK Bapak Ibu. Seharusnya tidak ada akar kepahitan, tidak ada kesombongan, tidak ada merasa yang lebih kuat, lebih hebat. Seharusnya tidak ada. Amin. Karena firman Tuhan ditanamkan dulu dari saudara kecil
remaja sampai dewasa, sampai berkeluarga, seharusnya tidak ada kehidupan yang sifat-sifat dunia yang melekat atas kehidupan kita. Ya, amin. Jangan kau menyerupai dengan orang-orang sifat-sifat dunia yang tidak tahu firman Tuhan. Kita sudah menjadi orang Kristen sudah puluhan tahun, Bapak Ibu. Nah, ijek keras, ijek sombong, sudah sekalian, ya. Merasa aku kuat, merasa aku hebat, masih menyimpan akar kepahitan. Oh, luar biasa, ya, Bapak Ibu. Seharusnya tidak ada itu. Amin. Karena ada janji Tuhan kepada Abraham. Janji ini juga berlaku kepada saudara dan saya. Nah, Tuhan memberkati kehidupan. Tuhan akan memberkati keturunanmu. Di mana kau menginjakkan kakimu, Tuhan akan memberkati. Amin. Dan kau akan senantiasa menjadikan berkat keturunanmu. Dan kau akan menjadikan berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Ya. Seharusnya sifat dunia itu tidak ada. Menjadikan orang-orang yang lemah. Amin, Bapak Ibu. Ya. Memberitakan sesuatu yang membuat sukacita. Amin. Saya ada masalah, soalan, buat luaskan untuk suami saya mengalami seperti itu. Justru ada sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Tidak pernah mengeluh kalau pulang dari terapi, tidak pernah. Aku jengkel dokter kok seniman, enggak. Dia selalu menceritakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Iya Pak, wah aku mau ketemu Ibu Kait Bu. Saya mau motivasi luar biasa. Yes. Kemarin diundang Bapak Ibu oleh Bu Haja warak untuk makan bersama. Terus ada insinyur pertanian Pak Agus, Bapak Ibu, dia selalu memberikan pencerahan ya kemana-mana, Bapak Ibu. Bapaknya diajak. Yes. Ya. Kemarin ada Ibu Pak Yul, kita ajak ke sana dan berbicara tentang firman Tuhan. Kak Yul itu kok seperti itu, kok biasa ini kok berjalan, ya sudah semangat. Bapak saya memberikan motivasi. Haleluya. Menyaksikan bagaimana kebaikan itu yang saya rasakan, Bapak Ibu. Ya. Ternyata di balik semuanya apa yang Tuhan kerjakan, ada sesuatu yang indah di dalam kehidupan. Asal kita taat saja, Ya. setia. Kapan Tuhan akan memulihkan, itu bagian Tuhan. Asal kita saat apapun keadaan kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong, menjaga, melindungi kita, bahwa kita akan memunculkan kesaksian yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita masih menyimpan sakit hati, kemarahan, itu bukan anak Tuhan. Ya. Itu kuasa kegelapan yang menguasai kehidupan anak-anak Tuhan. Ya. Bebaskan hati saudara. Bagaimana saudara mencintai Tuhan? Karena dengan saudara sendiri mengatakan ada kebencian. Ya. Firman Tuhan begitu jelasnya akan kehidupan kita. Jangan kau menyerupai hidupmu, perkataanmu, hatimu seperti orang-orang dunia. Namun jelmakan Tuhan, firman itu mendidik, menubah, memberkati. Dan janji Tuhan akan menjadikan kenyataan Amin. atas Yes. kehidupan. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa. Itu sebabnya pagi hari ini persiapkan hati saudara. Ya. Tuhan, inilah saya. Saya perlu firman ini membawa saya kesetiaan, ketaatan, supaya janjimu itu akan nyata, menyertai perjalanan hidup. Aku akan menjadikan kesaksian-kesaksian dimanapun berada. Aku akan mengeluarkan kesaksian lewat perkataan, lewat perbuatanku. Akan melihat cara hidup kita. Amin. Amin. Sehingga dari negeri yang jauh melihat kehidupan selalu, cara menyambutnya tamu. Ya. Mari ibu-ibu, ya, kalau ada tamu jangan dilihat bawa apa yang bicara. Ya. Dilihatnya ada tamu bawa apa. Nah, kita tidak seperti itu. Amin. Sudah diajarkan kemarin. Ya.
apa itu Bapak Gembala THR. Mari, wah, oh saya komitmen ada kayak THR orang. Ya, mari ajarkan menjadi orang yang bijaksana. Amin. Sehingga segala sesuatu yang kita jumpai, kita dengarkan, tidak menggores hati kita, namun kita perlu sukacita. Dan janji Tuhan menolong berkat saudara dan menjadikan berkat yang luar biasa kepada kita. Setiap apa yang kau kerjakan akan membuahkan keberhasilan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan Tuhan menyertai saudara saat ini sampai selamanya. Yes. Di dalam kehidupan rumah tangga saudara, perjalanan iman saudara semakin dari semakin kuat untuk memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan. Ya, pagi hari ini kita bersyukur.